Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa kembali dengan Bu Yanti, Bimbingan Konseling MTS Ali Maksum. Pada kesempatan hari ini, Bu Yanti ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul Stop Mengeluh, Mari Bersyukur. Tujuan daripada materi pada kesempatan hari ini yaitu dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Menurut sebuah penelitian yang disampaikan oleh Profesor Emon dalam bukunya yang terkenal, Thanks, How the New Sign of Gratitude Can Make You Happier, yang artinya terima kasih. Terima kasih bagaimana ilmu baru tentang bersyukur dapat menjadikan Anda lebih bahagia. Temuan ilmiah tentang syukur ini mengukuhkan bahwa syukur adalah akhlak mulia yang mesti ada dalam diri manusia. Sebab syukur memicu bertambah nikmat hidup seseorang. Semua orang punya rezeki masing-masing, tapi juga punya masalah masing-masing. Karena itu, tidak perlu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu hasil dari kepandaian kita dalam bersyukur. Bila hati kita dipenuhi oleh rasa syukur, hidup akan senantiasa menjalani hidup, menumbuhkan hidup dermawan, serta hidup menjadi lebih indah dan damai. Segala sesuatunya pun terlihat baik dan positif. Pengertian syukur dari kata syakaro, yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakaro yang berarti mensyukuri nikmatnya, memujinya. Syukur berasal dari kata syukron yang berarti mengingat dan akan segala nikmatnya. Jadi menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Jadi dalam bahasa Indonesia, syukur itu memiliki dua arti. Satu, rasa terima kasih kepada Allah. Dua, untunglah atau merasa lega, senang, dan lain sebagainya. Terus, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Satu, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan dari Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah berfirman bahwa segala nikmat yang ada pada kamu itu berasal dari Allah. Bersyukur dengan hati bisa membawa seseorang pada sikap menerima karunia Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa kecewa atau keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Dua, bersyukur dengan lisan. Bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat yang didapatkan berasal dari Allah, dia pasti akan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oleh karena itu, jika mendapatkan nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah, karena mesti disadari bahwa kita orang itu hanya sekedar perantara Allah. Ketiga, bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan bermakna bahwa semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridhoinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah itu sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya dengan cara dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Sesungguhnya Allah senang melihat atsar atau bekas wujud nikmatnya pada hambanya, sabda Rasulullah. Maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah sangat suka pada hamba-hambanya yang memperlihatkan dan mengakui segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Misalnya, orang kaya hendaklah membagi hartanya untuk zakat, sedekah, dan sebagainya. Cara bersyukur kita yang keempat adalah merawat kenikmatan. Apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan untuk merawatnya agar tidak rusak. Hal ini seperti menjaga amanah dari Allah. Contohnya,
Kita memiliki tubuh yang sehat, wajib menjaga agar tubuh sehat dan terhindar dari penyakit. Caranya, tentu saja dengan makan makanan yang halal dan baik, menjalani pola hidup sehat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk syukur. Beberapa bentuk syukur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Melaksanakan ibadah utama yang diberikan Allah kepada kita. Ibadah merupakan tanda syukur atas Allah, atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya sholat, puasa, zakat, haji bagi umat Islam. Bagi orang yang lain, agama yang lain, tentu saja mereka sembahyang dengan caranya sesuai dengan aturan agamanya. Oke. Menjaga kesehatan fisik, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental, berarti menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Makan teratur, olahraga, menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik kita juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Allah menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut mensyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran, seperti rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu pengetahuan sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Selanjutnya yaitu bentuk syukur. Keempat adalah mengembangkan potensi untuk masa depan. Cara kita menyiapkan masa depan juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Contohnya, aktivitas mengembangkan potensi yang Allah berikan untuk kebaikan, misalnya mengetahui kita punya bakat dalam menulis, dalam olahraga, dalam hobi yang lain, bakat yang lain dikembangkan. Selanjutnya yaitu memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Orang yang bersyukur ingin menjadi orang yang terbaik dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental, dan sosial, tertimpa bencana, baik bencana alam, gunung, banjir, dan lain sebagainya. Ketiga, selanjutnya yaitu tidak menyebabkan orang menderita. Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Misalnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain dengan mencoret-coret tembok, tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, mencederai, tawuran pelajar, atau bentuk bullying terhadap temannya. Baiklah, manfaat bersyukur. Apa saja toh manfaat daripada kita bersyukur? 1. Memberikan perasaan nyaman. 2. Menciptakan emosi yang positif. 3. Membentuk pola pikir yang sehat. 4. Menjadikan hati menjadi tenang. 5. Terhindar dari risiko terkena penyakit degeneratif. 6. Menjauhkan diri dari penyakit hati. 7. Hidup jadi lebih berkah. 8. Menjalani hidup lebih santai. 9. Ditambah nikmat oleh Allah. Dan yang ke-10, merasakan kesejahteraan hidup. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akibat dari kurang bersyukur. Apa saja? 1. Mindset akan selalu berpusat pada apa yang kurang, bukan pada apa yang telah diraih. 2. Saat kamu terus-menerus merasa kurang, maka banyak waktu yang terbuang sia-sia. 3. Banyak terasa tidak puas, kebahagiaan akan sulit kamu rasakan. 4. Membuat kualitas diri kian menurun. 5. Ketidakpuasan yang terus berlanjut perlahan menjauhkan diri dari pintu kesuksesan.
Keenam, jiwa merasa tidak tenang lantaran terus merasakan berbagai ketakutan dalam hidup. Dan yang ketujuh, selain berbahaya bagi kesehatan mental, kurang bersyukur turut menjadi ancaman bagi kesehatan fisik. Apa saja yang menyebabkan kita kurang bersyukur? Satu, lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi dia lalai. Dua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seseorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan yang keempat yaitu melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, ataupun tempat tinggal. Baiklah anak-anak, untuk menutup kegiatan pada kesempatan hari ini, sebelumnya mari kita simak video inspirasi berikut ini. Semoga bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah kita dapatkan. Terima kasih. Bu Yanti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.